Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa banyak banget warga negara asing dari negara maju justru memilih buat resign dari pekerjaan mapan mereka dan pindah ke Indonesia? Padahal kalau dilihat dari besaran gaji, negara seperti Australia atau Swiss jelas lebih tinggi. A good salary. I was making almost 200 juta sebulan, but all I could think of was being in Indonesia. So I quit these jobs and I came here to teach English for less than 20 juta sebulan. But after 4 months, I quit that job too. And now I still live in Indonesia and I'm unemployed. Menurut saya, Indonesia nggak perlu jadi seperti Singapura. Tapi pernah nggak dipikirkan juga? Semua cepat, semua sibuk, semua kejar uang. Saya pernah hidup seperti itu. Tapi saya juga takut kalau semuanya jadi terlalu cepat. Waktu, kebersamaan, senyum. Salah satu alasan utama yang sering muncul adalah perbandingan biaya hidup. Memang benar gaji di Australia atau Eropa itu cukup besar. Tapi biaya untuk menyewa rumah, membeli bahan bakar kendaraan, membayar pajak, hingga makanan juga sangat tinggi dan membuat kantong terasa sempit. Bayangkan saja, makan sekali saja di restoran di Australia bisa menghabiskan uang yang cukup banyak, setara dengan uang yang bisa kita gunakan untuk makan enak berkali-kali di Indonesia. Jadi, secara perhitungan sederhana, uang yang bisa disisakan untuk ditabung atau dinikmati justru seringkali lebih banyak saat mereka tinggal di Indonesia, terutama bagi mereka yang bekerja secara jarak jauh atau punya penghasilan dari luar negeri. Bule ini penasaran, sebenarnya bisa dapat apa aja sih cuman dengan 1 pound di Indonesia? Sekitar 20.000 rupiah lah ya. Mulailah dia belanja kayak lagi ikut acara tantangan belanja murah. Mulai dengan es teh 3.500. Keripik kentang goreng 3.400. Lanjut mie instan 2.900. Terus dia pengen yang manis. Dia ambil coklat bar harganya 2.700. Karena di luar panas dia beli air mineral dingin 2.900. Lanjut dia ambil permen jelly 2.500 dan permen karet anggur 3.600. Totalnya 21.700. Ternyata kurang 1.700 pas bayar di kasir. Pernah belanja cuma pakai 20.000? Dapat apa aja? Tulis di kolom komentar ya. Ini aku lagi belanja, cari sayuran sama buah. Ada beberapa buah di sini yang ada di Indonesia. Dan aku pengen kasih tahu kalian harganya. Ini semangka harganya $13 satu biji. So 130.000. Misalnya mau beli yang udah dipotong gini, ini hampir 60.000, $6 New Zealand satu. Oke, so ini ada manggis geng, manggis. Coba tebak harganya berapa? Ini, tak kasih tahu ya. Ini cuma 9 biji loh. $20, 9 biji, so berarti 200.000. Nggak jadi deh. Ini mangga. Ini kayak mangga mana lagi ya? Harganya satu biji guys, satu biji adalah $10 satu biji. $10 satu biji mangga. Puasa mangga guys. Ini juga ada buah naga. Satu biji $7.50. So 75.000 satu biji. Dan yang terakhir ada jeruk Bali. Satu biji 30.000. Aku suka banget makan buah guys, tapi dengan harganya semahal ini, larang iki jadi. Ya wes puasa makan buah yang eksotik kayak gini sampai ke Indonesia lagi. Let's do it, let's go. We're gonna see how much you can get in the Indonesian convenience store for $5. This can of Milo is 75 cents. This bottle of water is like 15 cents. And I'm gonna get two. So we're up to like $1 right now. I'm gonna try this caramel popcorn. It's $1. I don't know. I gave up and got a bucket. I can't do it. 2 bottles of Coke, which is about 50 cents. Okay, I've gotten all of this and I'm at $2.50. I'm gonna get this hazelnut bar, which is like 75 cents. Tell me why I'm literally having a hard time hitting $5. Like, I'm gonna get some Pockies, which are also 50 cents. I think we're at $3.50 now. I don't know. I'm gonna get this bag of Fruit Loops, which is like 70 cents. I don't know, kind of sounds fucking good. And the last thing is this thing of chocolate milk, which is also 50 cents.
this full ass cart just reached us to $5. That is fucking crazy. Makanan termurah di Indonesia, makanan terenak di Indonesia, dan semua orang kenal kerupuk Bonteng. Ini harganya 50 ribu dan ini harganya 1.000. Pakai sambal gini. 127. Makanan terenak di dunia. Kalian harus cobain ini, bonteng, sambal, dan kerupuk. Ya ampun guys, saya capek. Saya pikir makanan Indonesia hanya enak. Ternyata murah juga. Tuh, nasi uduk yang harus duduk dan makan 20 ribu. Banyak lauknya. Tuh, mari kita unboxing. Seperti biasa, ada bakwannya, ada telurnya. Wih, luar biasa tuh guys. Tuh, ada ikan. Gak tahu namanya apa kayaknya. Ikan jongkok, ikan apa ya? Gak tahu. Ikan teri sama tempe orek. Wah, ayam juga ada tetap. Masya Allah. Kerupuk. Gua tambahin kentang Mustafa dikit. Kita aja, gak usah banyak-banyak. Kita berdoa dulu. Lucunya juga, layanan seperti Gojek malah jadi salah satu alasan spesifik kenapa Indonesia terasa lebih dinamis buat mereka. Di banyak negara maju, setelah malam menjelang 10 malam, suasana kota biasanya sudah mulai sepi dan sunyi. Kalau lapar tengah malam, sulit sekali menemukan yang bisa antar makanan sampai ke rumah dengan mudah. Di Indonesia, fasilitas digital seperti ini membuat hidup mereka terasa jauh lebih praktis dan fleksibel. Satu alasan mengapa tinggal di Indonesia lebih baik daripada tinggal di Australia. Itu karena adanya Gojek. Kalau di Australia jam 8 malam nggak bisa ini keluar, nggak bisa dapat makanan, nggak bisa apa-apa, sepi. Jadi kalau di sini kalau jam 12 malam aku lapar, aku udah bisa dapat makanan. Aku ada beberapa pilihan. Kalau aku mau lalapan, mau tempe, mau apa aja, aku dapat. Itu dah saya senang tinggal di sini di Indonesia daripada tinggal di Australia. Bukan cuma soal uang saja. Banyak ekspatriat yang merasa jenuh dengan ritme hidup di negara asal mereka yang terlalu cepat dan penuh persaingan. Mereka sering merasa lelah secara pikiran karena rutinitas yang terlalu kaku dan padat. Di Indonesia, khususnya di tempat seperti Bali atau Yogyakarta, mereka menemukan suasana yang lebih santai dan nyaman. Beberapa hal yang membuat mereka betah antara lain, iklim tropis. Banyak dari mereka yang tidak suka musim dingin yang panjang dengan suasana yang gelap dan dingin. Paparan sinar matahari yang ada sepanjang tahun di Indonesia adalah hal yang sangat berharga bagi mereka. Keramah tamahan, sifat terbuka dan ramah masyarakat lokal membuat para warga asing ini merasa lebih diterima dan tidak merasa sendiri. Mereka merasa seperti punya keluarga baru di sini, sebuah tempat bernama rumah. Aku akan kembali ke Belanda. Berapa lama? Aku tidak tahu. Aku jatuh cinta dengan Indonesia dan merasa seperti di rumah di sini. Dan aku akan melakukan segalanya supaya tahun depan bisa kembali. Terima kasih banyak atas support kalian. I keep seeing videos of people who travel to Japan and they become obsessed with it, okay? So they visited for the first time and they're like, oh my god, this is amazing. They go back to their country, they're depressed and all they can think of is, when am I going back to Japan, all right? I had the exact same feeling, but for Indonesia. The first time I came here, all I could think of was, what am I going to do in my life so I can actually live here, so I never have to go back to Switzerland, okay? I used to joke with my friends that basically Indonesians put a spell on us. That's why we were so happy in here and didn't want to go back. I don't know what is your secret, guys. It would be nice to have the cure because 11 years later,
I'm still obsessed. Indonesia taught me one thing. Family, respect, and gratitude are everything. In Indonesia, I saw genuine kindness and humble hearts. Honestly, I am truly impressed. Thank you, Indonesia. Apa yang membuat kamu cinta Indonesia? Pertama, Indonesia itu indah sekali. Ada Sulawesi, Sumatera, Jawa, Maluku, Papua, Bali, dan Kalimantan. Itu indah semua. Dan orang Indonesia itu semua ramah dan baik sekali. Dan ketiga, ya makanannya. Makanannya semuanya lezat dan enak sekali. Being a bule here, it's amazing, really amazing. I'm so lucky, really. Everybody always respect me. Everybody always kind with me. Really, I so love your country. I so love Indonesian. I really love you. Really love you, girls, guys, children. I really love you all because you're so kind with me. I'm a bule and so kind. And really, thank you so much. Thank you. So really, I'm so happy to be a bule, to be here. So much. Thank you. Alasan utama kenapa aku milih tinggal di Indonesia. Aku udah pernah tinggal di banyak tempat. Jerman, Italia, Thailand, Singapura, dan Rusia sebagian besar hidupku. Tapi kemanapun aku pergi, nggak ada tempat yang bisa buat aku senyaman di Indonesia. Di sini, rasanya udah kayak rumah sendiri. Of course, Indonesia punya budaya yang amazing. Alam yang luar biasa. Cewek-cewek yang cantik dan imut pastinya. Tapi untuk aku, rahasia utama Indonesia lebih ke orang-orangnya. Dan sikap mereka dalam menjalani hidup. Itu berdampak sangat positif di hidupku. Aku tinggal di Indonesia. Banyak bahagia, tapi sayang belum ada cinta. Bagi banyak dari mereka, Indonesia bukan sekadar tempat untuk berlibur, tapi sudah menjadi rumah kedua, bahkan rumah yang sebenarnya mereka cari. Setiap kali ada kesempatan hanya untuk datang ke Indonesia, sampai akhirnya ia memutuskan untuk menetap secara penuh. Baginya, kehangatan dari komunitas dan orang-orang di sini tidak bisa digantikan oleh kemajuan teknologi yang ada di negaranya. Kesimpulannya, keputusan para warga asing untuk tinggal di Indonesia bukan karena mereka meninggalkan sesuatu yang dianggap lebih baik, tapi mereka sedang memilih gaya hidup yang lebih sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Hidup yang lebih tenang, lebih terjangkau, dan tentunya lebih membuat mereka bahagia. Kami bersyukur sudah kembali ke Bandung. Indah sekali.